Korps Brimob Polri bermula dari kekalahan pasukan Jepang yang dikenal sebagai Tokubetsu Keisatsutai pada tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya. Inspektur Polisi kelas 1 Muhammad Yasin selaku Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia. Nama Tokubetsu Keisatsutai kemudian secara otomatis diubah menjadi Polisi Istimewa. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pada 10 November 1945, Muhammad Yasin bersama pasukannya turut bertempur melawan musuh, peristiwa yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol 12-78-91 sejak 14 November 1946 secara de jure telah resmi berdiri Mobile Brigade. Pada 14 November 1961 bertepatan dengan peringatan Hari Mobile Brigade ke-16, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan penghargaan Nugraha Sakanti Yana Utama serta meresmikan perubahan nama satuan tersebut menjadi Brigade Mobil. Dan pada 14 Oktober 2024, Korps Brimob kembali menerima penghargaan dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian dan kesetiaan pasukan Brimob. Sejarah Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bermula di Keresidenan Tapanuli. Pada masa itu, ada seorang pemuda bernama Mas Kadiran, anggota Kesatuan Polisi Balige dengan pangkat Junso Buco atau Komandan Polisi. Pada 5 Mei 1949, Mas Kadiran bersama seluruh pasukan serta para pejuang lainnya melakukan serangan dan pengepungan terhadap pasukan Belanda untuk merebut kembali Benteng Huraba. Kemudian, pada tahun 1958, Mas Kadiran diangkat menjadi Komandan Koordinator sekaligus Inspektur Mobile Brigade yang membawahi wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Pada tahun 1965, organisasi Korps Brigade Mobil Komandemen Daerah Sumatera Utara dan Aceh mengalami perubahan nama menjadi Korps Brigade Mobil Resimen 5. Komandan yang memimpin saat itu adalah AKBP KE Lumi dengan markas besar di Putri Hijau. Resimen ini memiliki kekuatan 3 batalion, yaitu Batalion 515 di Banda Aceh, Batalion 516 di Medan, dan Batalion 517 di Pematang, Siantar. Pada tahun 1997, ditetapkan bahwa Satuan Brimob Daerah menjadi satuan pelaksana di tingkat kewilayahan. Pada tahun 1998, dalam masa reformasi, Korps Brimob Polri menjalani proses validasi sehingga Satuan Brimob Daerah Sumatera Utara berdiri sendiri. Markas Komando Sat Brimob Polda Sumut berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Medan. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2022, Satuan Brimob Polda Sumut melaksanakan Long March Pataka yang merupakan rangkaian kegiatan Brimob Polda Sumut untuk menandai perpindahan dari Makosat Brimob lama di Kesatriaan Mas Kadiran menuju Makosat Brimob baru di Kesatriaan Karel Edward Lumi yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sat Brimob Polda Sumut memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan ini merupakan perubahan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 mengenai susunan organisasi serta tata kerja kepolisian daerah. Saat ini, Satuan Brimob Polda Sumut dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Rantau Isnur Eka, SIK MM, MH Master Pertahanan. Di bawah kepemimpinannya terdapat 3 batalion pelopor, yaitu Batalion A Pelopor yang berkedudukan di Binjai, namun saat ini berada dalam status pinjam pakai oleh pasukan Brimob 1 hingga tahun 2026, sehingga Mako Batalion A Pelopor saat ini berkedudukan di Kota Medan. Batalion A Pelopor memiliki 4 kompi, diantaranya Kompi 1, Kompi 3, dan Kompi 4 yang berkedudukan di Kota Medan, serta Kompi 2 yang berada di Kota Tanjung Morawa. Batalion B Pelopor berkedudukan di Kota Tebing Tinggi, memiliki 4 kompi, yakni Kompi 1, Kompi 4 yang berada di Tebing Tinggi,
Kompi 2 berada di kota Pematang Siantar, serta Kompi 3 yang berada di kota Tanjung Balai. Batalion C Pelopor berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki 4 kompi, di antaranya Kompi 1 dan Kompi 2 yang berada di Tapanuli Selatan. Kompi 3 berada di kota Medan, dan saat ini sedang tahap pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Kompi 4 yang berada di Pulau Nias, serta 1 detasemen Gegana yang berkedudukan di Medan, memiliki 4 subden, yaitu Subden Wan Teror, Subden Jibom, Subden KBR, serta Subden Bantis. Satuan Brimopolda Sumut kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dengan melaksanakan berbagai pembangunan strategis di Kesatriaan Karel Edward Lumi. Sejumlah fasilitas mulai dari lapangan tenis, shooting house sederhana, gerbang penjagaan, rumah susun, gedung Makosat Brimob, gedung KBR baru di Tanjung Morawa, hingga rumah dinas di setiap wilayah kompi kini tengah dibangun dan dikembangkan. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperkuat infrastruktur satuan, tetapi juga memastikan kenyamanan serta kesiapan personil dalam mendukung tugas operasional. Dengan hadirnya fasilitas yang semakin lengkap dan modern, Brimopolda Sumut siap menjaga keamanan dengan lebih maksimal serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Korps Brimopolri memiliki berbagai strata kemampuan yang menunjukkan tingkat keahlian dan tanggung jawab staf personil. Pada pelopor, Brimob dibekali dengan keterampilan seperti pengendalian huru-hara, anti-anarkis, kejahatan insurgensi, jungle warfare, dan search and rescue. Pada personil Gegana, kemampuan yang dimiliki adalah penjinakan bom, perlawanan terhadap ancaman teror, serta kemampuan penanganan ancaman kimia, biologi, dan radioaktif, serta penambahan kemampuan urban warfare, menjadikannya garda terdepan dalam menghadapi ancaman beresiko tinggi. Untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggelar acara bertaraf internasional, personil Satuan Brimopolda Sumut mengambil bagian kembali dalam tugas pengamanan guna menyukseskan penyelenggaraan event internasional Aquabike dan F1 H2O Powerboat di Danau Toba, Bali G. Dalam upaya melindungi keselamatan jiwa dan harta, khususnya di area objek vital, personil Satuan Brimopolda Sumut bertindak cepat pada insiden pendaratan darurat pesawat di Bandara Kuala Namu pada bulan Juni 2025 akibat ancaman bom pada salah satu pesawat Saudia Airlines. Personil Brimob Sumut segera melakukan penanganan, melakukan sterilisasi area, dan memastikan seluruh situasi berada dalam kondisi aman dan terkendali. Satuan Brimopolda Sumut terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Utara, menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat terkait maraknya aksi begal serta tawuran yang meresahkan. Personil Brimob secara rutin melaksanakan patroli di berbagai wilayah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Tak hanya itu, tim patroli reaksi cepat Brimob juga kerap melaksanakan patroli gabungan atau kegiatan rutin yang ditingkatkan bersama instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menekan potensi gangguan keamanan dan menindak tegas pelaku kejahatan di lapangan. Melalui langkah-langkah preventif ini, Brimob berharap dapat terus menghadirkan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Sebagai satuan elit Polri yang dikenal tangguh dan berintegritas tinggi, Brimopolda Sumut kembali menunjukkan profesionalismenya dalam menjalankan tugas pengamanan berskala tinggi. Kali ini, personel Brimob Sumut terlibat langsung dalam pengamanan pemindahan tahanan dari lapas di Sumatera Utara menuju lapas Nusa Kambangan. Selain menjaga Kamtibmas, Brimob juga hadir untuk berbakti pada Ibu Pertiwi di Desa Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Brimob hadir melalui kegiatan bakti sosial pembangunan MCK bagi warga di daerah terpencil. Brimob membantu menghadirkan fasilitas layak demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan hitanan massal serta pengobatan gratis. Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan dan kebahagiaan masyarakat, personel Brimopolda Sumut melaksanakan kegiatan humanis dengan mengantarkan anak-anak pulang sekolah. Kegiatan sederhana ini namun penuh makna menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bukan hanya sebagai pelindung dan pengayom, tetapi juga sebagai sahabat bagi generasi muda. Dengan penuh kehangatan, para personel Brimob membantu anak-anak menyeberang jalan
dan memastikan mereka tiba di rumah dengan aman. Sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membantu masyarakat, Brimopolda Sumut turut berperan aktif dalam kegiatan pangan murah. Melalui giat ini, Brimob hadir langsung di tengah masyarakat untuk memastikan kebutuhan bahan pokok dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Sebagai wujud kontribusi nyata di kancah internasional, Brimopolda Sumut mengirim 3 personil terbaiknya untuk bergabung dalam misi Form Police Unit MINUSCA Garuda Bayangkara. Mereka bertugas melaksanakan pengamanan di wilayah ibu kota Bangui, Republik Afrika Tengah, sekaligus membawa misi kemanusiaan dan perdamaian atas nama Indonesia. Sejalan dengan instruksi Kapolda Sumatera Utara, Satuan Brimopolda Sumut terus berkomitmen menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman dan kondusif. Melalui kehadiran di tengah-tengah masyarakat, Brimob aktif membangun komunikasi baik dengan warga. Dengan semangat solidaritas dan sinergi yang tinggi, Brimopolda Sumut senantiasa siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan Brimob presisi yang selalu hadir untuk masyarakat. Beberapa penugasan besar telah dilalui Satuan Brimopolda Sumut sebagai wujud bakti kepada Ibu Pertiwi. Di antaranya, Operasi Madagoraya, Operasi Amole, Operasi Nemangkawi, Pemberantasan Gerakan Aceh Merdeka, Pelumpuhan aksi terorisme di Mapolda Sumut, Pengamanan unjuk rasa Bawaslu BKO Polda Metro Jaya, Pengamanan kantor DPR BKO Polda Metro Jaya, PAM Event G20 Ops Puri Agung BKO Polda Bali, Operasi Kemanusiaan Banjir Bandang Tapanuli Selatan. Selain berbakti untuk negeri, personil Sat Brimopolda Sumut juga menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan nama baik kesatuan. Di antaranya, cabang olahraga karate di Piala Panglima TNI 2025, cabang olahraga judo di PON Bela Diri Kudus 2025, cabang olahraga MMA 2025, cabang olahraga menembak Sriwijaya Cup 2025, Kapolri Cup 2025, cabang olahraga menembak PON 21, cabang olahraga bulu tangkis Kapolda Cup 2025. Brimob presisi untuk masyarakat.